Nama Marcelino Ferdinand kian sering menjadi perbincangan di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Pemain muda berbakat ini telah menghadapi banyak cibiran dan kritik dari netizen di tanah air. Namun, dengan langkah besar bergabung dengan Oxford United, klub divisi Championship Inggris, Marcelino membungkam para pengkritiknya. Langkah ini sekaligus membuka peluang baru bagi karirnya di Eropa, membawa harapan baru bagi Indonesia di kancah sepak bola internasional. Tekanan besar di usia muda. Sebagai salah satu talenta muda terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini, Marcelino Ferdinand telah lama menjadi sorotan. Namun, bakat besar seringkali datang dengan ekspektasi yang besar pula. Di usianya yang masih sangat muda, Marcelino sudah harus menghadapi tekanan luar biasa, baik dari penggemar maupun pengamat sepak bola. Salah satu momen yang paling jadi sorotan adalah penampilannya dalam pertandingan melawan Irak U23 di Piala Asia U23 2024. Dalam laga tersebut, Marcelino dianggap terlalu mementingkan diri sendiri dan tidak bermain untuk tim. Keputusannya untuk mengeksekusi beberapa peluang secara individu tanpa bekerja sama dengan rekan tim yang berada dalam posisi lebih baik menuai kritik keras dari netizen di media sosial. Hujatan demi hujatan datang silih berganti. Banyak yang menganggap Marcelino belum siap bermain di level internasional. Ia juga dinilai lebih fokus pada pencapaian pribadi daripada hasil tim. Kritik ini, meskipun keras, menjadi bagian dari perjalanan Marcelino. Tak sedikit netizen yang menyebutnya sebagai pemain yang egois, seolah melupakan bahwa setiap pemain muda berhak untuk belajar dan tumbuh melalui kesalahan yang mereka buat di lapangan. Namun, pertanyaan yang lebih penting adalah, apakah label egois yang disematkan pada Marcelino ini benar-benar adil? Sebagai pemain muda, Marcelino masih dalam proses pembelajaran. Menghakiminya hanya berdasarkan 1 atau 2 pertandingan adalah sesuatu yang tidak bijak. Terutama jika kita melihat bahwa pemain sekelas Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo pun tidak lepas dari kritik di awal karir mereka. Pengakuan internasional di tengah kritik. Ironisnya, ketika Marcelino terus-menerus dihujat oleh netizen di tanah air, pujian justru datang dari tokoh-tokoh sepak bola dunia. Salah satu nama besar yang memberikan perhatian khusus pada Marcelino adalah Roberto Mancini, mantan pelatih timnas Italia. Dalam sebuah pertemuan dengan Hamdan Hamedan, tenaga ahli bidang diaspora dan kepemudaan Kemenpora RI, Mancini secara khusus menyebutkan bahwa Marcelino adalah salah satu pemain Indonesia yang layak bermain di Serie B Italia. Pujian ini tentu saja tidak sembarangan. Mancini adalah sosok yang sudah melihat banyak talenta muda dalam karir kepelatihannya. Jika ia melihat sesuatu yang spesial dalam diri Marcelino, itu adalah sinyal bahwa pemain muda ini memiliki masa depan cerah di dunia sepak bola. Tidak hanya Mancini, Antonio Gagliardi, seorang analisis sepak bola ternama, juga memberikan pujian serupa melalui akun Twitter pribadinya. Gagliardi menyebut Marcelino sebagai salah satu pemain paling berharga di Piala Asia U23 2024. Ia bahkan memasukkan Marcelino ke dalam daftar bintang turnamen bersama dengan pemain-pemain dari Jepang dan Irak yang juga menonjol. Pengakuan dari dua tokoh besar ini seharusnya menjadi kebanggaan bagi Indonesia. Namun, sayangnya banyak netizen yang lebih memilih fokus pada kekurangan Marcelino daripada menghargai pengakuan internasional yang ia terima. Pujian-pujian ini menegaskan bahwa bakat Marcelino tidak bisa diabaikan begitu saja. Langkah besar menuju Oxford United. Setelah kontraknya dengan KMS Kadiense tidak diperpanjang pada Juni 2024, Marcelino Ferdinand sempat menganggur.
Status ini membuatnya menjadi target empuk bagi para pengkritik di Indonesia yang mempertanyakan bagaimana seorang pemain andalan timnas bisa berada dalam posisi tanpa klub. Kritik ini semakin keras ketika Marcelino tidak segera menemukan klub baru. Namun, di balik cibiran tersebut, ada jurnalis Australia bernama Joellen Lynn yang justru melihat potensi besar dalam diri Marcelino. Melalui akun Twitter pribadinya, Lynn mempromosikan Marcelino sebagai pemain muda berbakat yang layak dipertimbangkan oleh klub-klub di Australia. Promosi ini membuka mata banyak pihak, menunjukkan bahwa meski Marcelino belum memiliki klub, kualitasnya tidak bisa diabaikan begitu saja. Lynn menyebut Marcelino sebagai pemain dengan potensi nilai jual kembali yang tinggi, sesuatu yang tentu saja menjadi daya tarik bagi klub-klub yang ingin berinvestasi pada pemain muda. Setelah melalui berbagai spekulasi, Marcelino akhirnya resmi dipinang oleh Oxford United, klub yang baru saja kembali ke Championship Inggris dengan status bebas transfer. Setelah kontraknya habis di KMSK Deinze, pemain berusia 19 tahun itu tiba di Oxford dengan catatan 26 penampilan untuk Indonesia dan 3 gol. Tahun lalu, ia membantu tim Indonesia U22 memenangkan SEA Games untuk pertama kalinya setelah 32 tahun. Marcelino juga memegang rekor sebagai pencetak gol termuda di Indonesia dan tahun ini menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah putaran final Piala Asia. Masa depan Marcelino di Inggris. Keputusan Marcelino untuk bergabung dengan Oxford United mungkin mengejutkan banyak pihak, mengingat statusnya yang sempat menganggur dan kritik tajam yang menghujaninya. Namun, bagi Oxford United, Marcelino adalah pemain penuh potensi dengan pengalaman internasional yang berharga. Des Buckingham, pelatih kepala Oxford United, menyatakan bahwa Marcelino adalah pemain muda fenomenal dengan banyak talenta. Di usia 19 tahun, Marcelino sudah memiliki pengalaman bermain di level internasional yang tidak dimiliki oleh banyak pemain seusianya. Ini adalah salah satu alasan utama mengapa Oxford United tertarik merekrutnya. Selain itu, Marcelino juga memiliki keinginan kuat untuk terus belajar dan berkembang, sesuatu yang sangat dihargai oleh klub-klub di Eropa. Bergabungnya Marcelino dengan Oxford United juga disambut hangat oleh Erick Thohir, Ketua PSSI sekaligus pemilik saham mayoritas Oxford United. Melalui media sosialnya, Erick memberikan ucapan selamat dan pesan untuk Marcelino agar memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Dukungan dari Erick Thohir tidak hanya penting bagi Marcelino secara pribadi, tetapi juga menunjukkan betapa seriusnya Oxford United dalam mengembangkan pemain muda. Kini Marcelino menghadapi tantangan baru di Inggris. Jika ia mampu menyesuaikan diri dengan cepat dan menunjukkan kemampuannya, ia bisa menjadi salah satu pemain Indonesia yang paling sukses di Eropa. Namun, jika ia gagal, cibiran dan kritik yang selama ini ia terima mungkin akan semakin keras. Masa depan Marcelino di Eropa masih terbuka lebar. Apakah Marcelino akan mampu bersinar di Inggris? Atau akankah tekanan yang begitu besar menjadi beban yang sulit ditanggung oleh pemain muda ini? Hanya waktu yang bisa menjawabnya.